Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Diah, salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi pendidikan guru PAUD. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas UTS evaluasi pembelajaran PAUD dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansyah SPDI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik evaluasi wawancara pada anak usia dini. Sebelum ke pokok pembahasan, kita ketahui dulu arti dari wawancara. Wawancara adalah metode penilaian yang dilakukan melalui bercakap-cakap antara anak dan guru, atau antara guru dengan orang tua, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Wawancara dengan anak atau orang tua dilakukan untuk menggali informasi secara langsung tentang apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, dan diinginkan anak. Dari hasil percakapan, kita dapat memperoleh gambaran tentang minat, motivasi, dan kebutuhan-kebutuhan anak. Pada saat melakukan percakapan, guru sebaiknya selalu memegang daftar cek perkembangan untuk mengetahui perkembangan apa yang belum terstimulan atau belum terangsang pada kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di rumah, sehingga segala hasil wawancara dapat terdokumentasikan. Keberhasilan wawancara sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, hubungan baik antara pewawancara dengan anak atau dengan orang tua. Dalam hal ini, pewawancara hendaknya menyesuaikan diri dengan orang tua yang akan diwawancarai atau dengan anak yang akan diwawancarai. Jika wawancara dengan AUD, tentunya cara-cara yang digunakan berbeda dengan mewawancarai orang dewasa. Wawancara untuk anak AUD biasanya dilakukan dengan bentuk dialog atau percakapan secara langsung, ya. Jadi face to face dilakukannya. Untuk keterampilan pewawancara sangat besar sekali pengaruhnya terhadap hasil wawancara yang dilakukan. Karena itu, guru harus melatih diri agar memiliki keterampilan dalam melaksanakan wawancara. Jangan sampai si anak nanti merasa bosan, merasa kita sedang mengevaluasi sehingga jawaban tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Keberhasilan wawancara juga sangat dipengaruhi oleh pedoman yang dibuat oleh guru sebelum guru melaksanakan wawancara. Misalnya, guru harus menentukan tujuannya mewawancarai anak itu. Aspek apa yang ingin dievaluasi terhadap si anak. Mengajukan pertanyaan jangan sampai membuat anak menjadi bosan atau menjadi jenuh atau menjadi merasa tidak nyaman, sehingga dari hasil wawancara tidak tercapai. Ada beberapa keuntungan dari teknik wawancara. Di antaranya, wawancara dapat memberikan keterangan pribadi
Hal ini tergantung pada hubungan antara pewawancara dengan objek. Misalkan hubungan kedekatannya gitu. Kalau si guru dengan anaknya itu tidak terlalu dekat atau anak itu tidak nyaman dengan guru yang mewawancara, tentunya tujuan mewawancara itu tidak akan berhasil. Tetapi kalau guru dekat dengan anak atau dengan orang tuanya, tentu eh, anak maupun orang tua akan eh, apa apalagi orang tua akan mengungkapkan kelemahan dan kelebihan anak itu sendiri, dan si anak juga akan lancar menjawab berdiskusi dengan kita atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan terhadap anak itu sendiri. Wawancara juga dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah pelaksanaannya. Untuk AUD dapat dilakukan dengan bentuk bercakap-cakap baik di kelas ataupun di luar kelas ya, secara langsung gitu. Jadi bisa bercakap-cakap secara langsung. Terus yang keempat, data tentang keadaan individu dapat diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi atau angket, karena jawaban langsung diketahui oleh si wawancara. Kalau menggunakan angket, kita harus membaca dulu, menilai dulu gitu dari hasil apa yang diisi oleh orang tua atau si dari jawaban dari yang diwawancara. Nah, yang terakhir nih, keuntungan dari wawancara yaitu wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan objek. Apabila wawancara lancar, sehingga menambah rasa lebih dekat, membuat suasana keakraban yang membantu pertumbuhan dan perkembangan. Adapun kelemahan dari wawancara yang dijadikan sebagai alat penilaian yaitu keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan atau kemampuan individu yang diwawancarai. Misalnya, orang tua yang sibuk sehingga tidak bersedia diwawancarai, atau ada orang tua yang acuh tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya baik di sekolah maupun di rumah. Yang selanjutnya yaitu kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Misalnya kita melakukan wawancara di keramaian, tentu tidak akan kondusif melakukan wawancaranya. Dan yang terakhir, adanya pengaruh subjektif dan dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Misalnya, orang yang diwawancarai tidak bersikap jujur dalam memberikan jawabannya, tentu akan menyulitkan si pewawancara untuk membuat kesimpulan atau menentukan apa yang hasil dari wawancara itu sendiri. Nah, kesimpulan dari pemaparan di atas tentang evaluasi teknik wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk keberhasilan evaluasi dengan menggunakan teknik wawancara harus direncanakan terlebih dahulu dengan persiapan yang matang, dan harus mengidentifikasi anak yang akan diwawancara untuk mengetahui apa yang harus dikembangkan pada si anak itu sendiri, dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya pada anak yang akan diwawancara atau pada orang tua. Guru harus memiliki keterampilan berbahasa, terutama bahasa terhadap anak,
karena wawancara terhadap anak usia dini tidak mungkin sama dengan wawancara pada orang dewasa, tidak formal seperti yang dilakukan terhadap orang dewasa. Guru harus memahami karakter anak ya,